Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran minggu kemarin. Minggu kemarin temanya ada toleransi dalam beragama. Minggu ini temanya adalah adab mencari ilmu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin Mbak Umaina. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, tema hari ini adab dalam mencari ilmu. Pada tema kali ini kita akan membahas beberapa surat dalam Al-Quran. Yang pertama ada surat At-Taubah ayat 122. Siapa yang mau membaca? Bu. Ya, silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semua pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Ya, dari surat At-Taubah ayat 122 ini diriwayatkan dari Ibu Abi Hatim dan Ikrimah mengatakan saat surat At-Taubah ayat 39 turun, pada saat itu dalam ayat tersebut ada arti jika kami tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan mendukung kamu dengan azab yang pedih. Padahal pada saat itu sejumlah orang yang tidak berangkat berperang berada di padang pasir itu sedang mengajarkan ilmu kepada kaum mereka. Orang-orang munafik yang mengetahui itu pun mengatakan ada beberapa orang di padang pasir yang tidak berperang, celakalah orang-orang yang di padang pasir itu. Karena hal tersebut, maka Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 122 ini yang di dalamnya kana mu'minuna yaghfiru kafah, yang artinya dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Nah, dalam ayat ini Allah menerangkan tidak perlu semua kaum muslim itu turut berperang di medan perang. Jadi peperangan itu bisa dilakukan sebagian saja dan memerlukan pembagian tugas dalam masyarakat. Ada sebagian pergi berperang dan sebagian lagi memperdalam ilmu agama. Surat At-Taubah ini menjadi dasar hukum diwajibkan mencari ilmu. Nah, sebagian berangkat berperang dan sebagian lagi memperdalam ilmu agama itu bermaksud supaya orang-orang yang berdalam ilmu agama ini nanti juga bersedia untuk membagikan kepada masyarakat luas agar masyarakat ini mengetahui hukum-hukum secara umum yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Nah, ayat ini yang menjadi dasarnya sampai pada saat ini. Yang kedua, ada surat Ali Imran
Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Sudah Bu? Ya, terima kasih Mbak Utsmana. Nah, ayat ini menerangkan tentang ciri-ciri orang yang berilmu. Pada ayat ini menerangkan tentang keesaan, kekuasaan, dan tauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hukum-hukum alam pada hakikatnya sudah ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipahami dengan adanya perintah kepada manusia untuk berpikir bahwasanya dalam berbagai penciptaan di alam semesta ini, langit, bumi, tata surya, itu semua terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melalui berpikir itu tadi, manusia akan melahirkan temuan-temuan baru yang merupakan bagian dari mengungkap rahasia keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam ayat ini juga disebutkan bahwa ayat ini mendahulukan berpikir di atas berpikir, karena dengan berpikir kita akan menjadi lebih tenang dan lebih siap untuk menerima bimbingan dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat ini juga memberikan hikmah dan pembelajaran bahwasanya sekecil apapun makhluk hidup yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memiliki fungsi dan manfaat masing-masing. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah memaksimalkan potensi akal, karena dari potensi akal itu kita dapat mengembangkan keilmuan dan teknologi. Dan memang sudah seharusnya potensi akal ini tadi tidak menjadi sumber kesombongan manusia, justru seharusnya menjadikan kita lebih rendah hati dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari siksa neraka. Dan untuk surat yang terakhir ada surat Al-Mujadalah ayat 11. Ya, kira-kira bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu alimun khabir. Ya, artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan dalam majelis-majelis, maka lakukanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dan dalam surat Al-Mujadalah ini membahas beberapa hal. Yang pertama ada dalam bermajlis. Apa sih maksudnya ada dalam bermajlis ini? Ada yang tahu? Saya tahu. Ya, maksud dari adab dalam bermajlis ini adalah kita memberikan kelapangan tempat kepada orang yang baru datang. Kita mempersilahkan duduk di depan, bergeser, seperti itu. Tujuannya, tuntunannya dalam ayat ini bermaksud agar kita memberikan tempat yang layak kepada orang yang kita hormati atau orang yang lemah. Dan
mereka menjadi lebih agung dan disegani. Nah, dalam ayat ini mengelompokkan orang muslim ini menjadi dua golongan. Yang pertama, orang yang beriman dan beramal soleh. Dan yang kedua, beriman, beramal soleh, dan berpengetahuan. Nah, golongan orang nomor dua ini lebih unggul dibandingkan orang muslim nomor satu ini. Karena apa? Ada yang tahu? Karena sama pengetahuan. Iya, betul sekali. Karena orang kedua ini sudah beriman, beramal soleh, dan berpengetahuan. Tidak hanya karena ilmunya saja, tapi karena juga amalnya, karena pengajarannya kepada orang lain, baik melalui lisan, tulisan, ataupun dengan teladan. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ya sudah, kalau cukup. Kalau begitu Ibu beri tugas ya. Nah, tugasnya di sini Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya, satu kelas ini. Nah, ini kelompok 1, ya ini kelompok 2, nah ini kelompok